Bali tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga menyimpan banyak tradisi budaya. Namun, terkadang ritus dan makna dari upacara itu sendiri seringkali dilupakan, sehingga banyak penyimpangan dalam pengertian makna, pelaksanaan upacara, maupun kehidupan yang ada di masyarakat. Salah satu tradisi yang memiliki makna dalam pelaksanaannya, tradisi ini sering terjadi setiap tahun pada Sasi Kapat menurut Bali, yang bertempat di Desa Adat Kapal. Tradisi Aci Tabuh Rah Pengangon. Aci Tabuh Rah Pengangon adalah sebuah ritus turun-temurun yang berada di Desa Adat Kapal. Tradisi ini menggunakan sarana tipat dan bantal, lalu dilemparkan ke atas oleh masyarakat Desa Adat Kapal, sehingga tipat dan bantal itu bertemu di atas menjadi sebuah makna dari kehidupan. Iketut Sudarsana selaku Bendesa Adat Kapal adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini. Sebelum pelaksanaan Aci Tabuh Rah Pengangon dimulai, diawali pagi dengan mapag toya ke Pura Plinggih Paluh yang ada di Penarungan. Sebelum pelaksanaan itu juga masyarakat menghaturkan yaitu maturan ke pura berupa tipat dan bantal. Nah, pelaksanaan daripada Aci Tabuh Rah Pengangon tahun sekarang sudah kita laksanakan yang ke-784 kali. Sarana upakara atau Aci Tabuh Rah Pengangon itu menggunakan tipat dan bantal. Tipat dan bantal itu sebagai simbol Purusa Pradana, di mana yang disimbolkan dengan tipat itu merupakan simbol daripada Pradana, yaitu berupa tipat sirikan yang dibelah di atasnya, sedangkan bantal sebagai simbol Purusa, atau dengan kata lain bantal itu adalah simbol lingga, bantal itu simbol lingga, yoni itu simbol, tipat itu simbol yoni. Nah, yang terlibat di dalam pelaksanaan ini adalah semua warga Desa Adat Kapal, yaitu setiap kepala keluarga diwajibkan menghaturkan tipat 1 kelan, bantal 1 kelan. Nah, kalau kita hitung jumlahnya hampir mencapai 15.000 biji bantal, 15.000 biji tipat. Ya. Nah, pelaksanaannya kita laksanakan setiap setahun sekali. Nah, pelaksanaan daripada Aci Tabuh Rah Pengangon itu walaupun dapat pawisik atau dapat anugerah di Pura Purusada, dititahkan pada saat itu dilaksanakan di Pura Dalam Gelgel atau juga di Pura Desa Pusah, Desa Adat Kapal. Nah, sehingga dengan demikian, karena bantal itu sebagai simbol gunung atau simbol lingga, maka letaknya harus di sebelah utara. Sedangkan tipat sebagai simbol pradana atau lautan, posisinya harus ada di sebelah selatan. Inilah yang dilempar ke atas, sehingga harapan antara tipat dan bantal itu karena saking banyaknya bisa dia bertemu di atas, membentuk gerakan parabel, ya, gerakan parabel. Nah, ini sebagai tanda kita melakukan proses Aci Tabuh Rah Pengangon di Desa Adat Kapal. Aci Tabuh Rah Pengangon ini itu berasal dari beberapa unsur kata: Aci, Tabuh, Rah, dan Pengangon. Aci artinya persembahan, Tabuh artinya turun atau jatuh, Rah artinya energi, Pengangon itu sebutan lain atau identik nama lain daripada Sang Hyang Siwa. Sehingga dengan demikian, Aci Tabuh Rah Pengangon itu adalah persembahan kehadapan Sang Hyang Siwa
agar beliau sudi kiranya menganugerahi sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat desa adat Kapal. Nah, kita sadari bahwa dalam pelaksanaan Aci Taborah Pengangon ini, karena di Kapal dulu adalah masyarakatnya hidup di bidang agraris, sehingga sering disebut dengan pelaksanaannya yaitu tanggung jawab Keramu Subak. Padahal itu tidak benar. Ya. Tanggung jawab ini tetap tanggung jawab desa adat Kapal. Aci Taborah Pengangon salah satu tradisi yang memiliki makna dalam ritus dan sarananya. Saat ini saya bertemu dengan narasumber yang mendalami makna dan filsafat itu sendiri. Beliau adalah Ketua Yayasan Batur Kawasan Gede Batur Cepaka Tangep. Jadi simul dari kehidupan sudah tentunya ada dua simul. Jadi simul pertiwi dan simul akasa, simul purusa dan simul perdana. Maka untuk tetap menjaga simul kehidupan di dunia ini, maka dibuatlah ritus yang namanya dengan Aci Taborah Pengangon. Jadi Taborah Pengangon ini beliaulah yang akan menjaga proses kehidupan di dunia ini harus tetap terjadi. Apa simbolnya? Dengan dilakukannya rangkaian dari siat tipat bantal itu sendiri. Nah, tentunya dari dua simbol ini pun kita sudah mampu memahami bahwa simbol tipat adalah simbol pertiwi, bantal adalah simbol dari akasa. Itu terbukti dari bentuk dari dua simbol ini. Terus yang kedua, isi dari dua simbol ini, yang pertama tipat itu pasti isinya beras. Beras dimasak akan menjadi nasi. Terus yang kedua, bantal. Bantal ini terbuat dari ketan. Jadi dua simbol ini membuktikan bahwa ketan adalah putih timur, bantal adalah kuning kauh. Jadi simbolnya putih mencari kuning, atau logikanya akasa mencari pertiwi. Itulah menjadi simbol daripada kehidupan. Jadi pengusaba Acirah Pengangon diwujudkan dengan perang siap tipat bantal, bertujuan untuk mempertemukan pertiwi akasa untuk menciptakan merta itu sendiri. Dari ritus dan makna yang dijelaskan, kita perlu mengetahui apakah sebuah fungsi ritus berjalan dalam kehidupan masyarakat. Hari ini, saya bertemu dengan salah satu petani yang berada di Desa Adat Kapal. Nama Tiang Madilinggo Jati, asal dari Kapal Banjar Cepako. Tapi profesi Tiang sebagai petani dari dulu dah, dari tahun 80-an sudah sebagai petani, tapi petani penggarap, bukan petani pemilik sawah. Secara pidana, suun matur siat tipat, atur tuan langsung lungsur ke pemangku, disatukan antara tipat dan bantal, langsung dibawa ke lapangan dulu. Dulunya belum di jalan, pasti ke lapangan, di lapangan diadakan pesiat tipat dulu. Artinya semasih, artinya jadi di desa Pak Ketua Darsono, dari situlah ada perubahan dilaksanakan di jalan supaya masyarakat semuanya tahu si Mandirago, artinya Mandirago di kapal pesiatan tipat. Dua nuntang memang anggon dicari nunas tirto atur bencah ke sawah mangdo landuh hasil petani, itu aja tujuannya sebenarnya. Sing manusia tipat nunas tirto langsung ngoyong cuma tetap dijalankan ke sawah berdasar menjalankan pekaro kecil paman sodan atanding niatnya pakai kecari tetap masih tegukan tentuan adakan siat tipat tirto ke sawah, bukannya sekarang di ketisa tirto langsung sekarang hasilnya belum tentu. Sekarang kita tetap meminta keselamatan di sawah pada Tuhan, itu aja sebenarnya. Untang-untang di sawah atau
Kasal subuh mereka kecari, pasti nunas itu. Kalau kecari. Kebetulan nak mengulah cari, menin cari nih, yo matur gitu. Kebetulan cara pade, menin cari itu anak, pade nunas itu, tetap nunas itu di tanah tuh. Mencari tahu tentang mengapa sebuah tradisi bisa terjadi merupakan suatu jawaban dari besar pertanyaan yang belum kita ketahui. Semakin didalami, semakin luas juga makna yang dapat kita temui dari pelaksanaannya. Sama seperti tradisi Aci Tabora Pengangon, adalah sebuah ritus sakral yang sudah dilaksanakan ratusan tahun. Sebagai masyarakat Bali, kita perlu menjaga tradisi ini agar tetap utuh dari makna maupun pelaksanaan upacaranya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan upacara serta menjaga budaya luhur kita tanpa mengurangi dan mengubah makna yang sudah ada.